ini anak siapa? Sebenarnya jujur, itu bukan anak kamu. Dari situ, anakku udah umur 6 bulan. Kenapa dia bilang pas dia lahiran, dia bilang yang aku anak saya? Itu yang buat bikin saya sakit hati. Saya juga minta maaf sama pihak keluarganya dia. Saya belum jadi kepala keluarga yang baik. Ya. Dia selingkuh, saya dibohongin, keluarga besar saya dibohongin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, satu-satunya host yang bisa bikin kamu nyaman. Host yang satunya tampan doang. Oke, jadi hari ini saya kehadiran seorang narasumber ya, yang ingin menceritakan tentang kisruh rumah tangganya. Katanya istrinya ini sudah berselingkuh berkali-kali. Lalu untuk apa dipertahankan? Nah, biar lebih jelas kita langsung dengar aja dari narasumbernya ya. Oke, assalamualaikum Bang Rafael. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Rafael. Sebelumnya terima kasih nih udah mau hadir di sini. Gimana kabarnya Bang Rafael? Baik. Baik ya. Oke. Jadi Bang Rafael ini pekerjaannya ojol gitu ya? Iya. Ojol. Udah berapa lama, Bang? Udah 7 tahun, Pak. 7 tahun. Wah, lama juga ya. Dan selama 7 tahun tuh kegiatan ngojol aja tuh tiap hari tuh. Terakhir gawe tahun 2020, Pak. 2020. Oke, itu terakhir kerja di PT maksudnya ya? Di parkiran Central Park. Oke. Nah, gimana katanya Bang Rafael punya cerita tentang istrinya yang doyan selingkuh gitu ya? Iya, Pak. Oke, mungkin Bang Rafael langsung cerita aja kali ya biar penonton gak penasaran nih ya. Oke. Santai aja Bang Rafael, pelan-pelan dan tetap kuat membawakan ceritanya ya, biar penonton juga jelas nih. Oke ya? Siap. Silakan Bang Rafael. Saya atas nama Rafael, driver ojek online dari Grab Indonesia. Awal kita kenalan sama istri saya. Dia adalah customer Grab saya, Pak. Oh, customer nih. Customer. Oke. Dia pesan aplikasi dari Jalan Tembe Simatupang ke kampus Unindra yang Kampung Gedong, Karangtengah, TB Simatupang. Saya ngobrol sama dia, nganterin, ketawa-tawa, bikin dia nyaman agar dapat ranking 5, Pak. Oke. Pas dia turun, Teteh, maaf, Teteh semester berapa? Masih semester 4. Emang apa, Mas? Boleh nggak minta nomor WA-nya? Oh ya udah, boleh, Mas. Berjalannya waktu, kita chattingan, nyaman. Saya memberanikan diri untuk nembak dia. Alhamdulillahnya keterima. Oh, dia mau tuh ya? Mau. Oh, ternyata dia suka juga gitu ya? Dia orangnya baik, enak, ramah, dan gampang komunikasi, Pak. Oke, apa friendly lah orangnya Iya. gitu ya? Awal pas saya memberanikan diri, aku suka sama kamu, mau nggak jadi pacar aku? Dia jawab, iya, kita jalanin ya, iya. Pacaran sampai 1,5 tahun. Saya dikenalin sama keponakan dia, ajak main, ajak jajan. Sama keluarganya nih? Ya, dikenalin sama kakak pertama, kakak kedua. Dia 3 bersaudara, Pak. Nah, berjalannya waktu, saya pacaran sampai 1 tahun. Saya bilang sama orang tuanya, Ibu, saya mau ngelamar sama anak ibu, boleh nggak? Saya nggak mau pacaran lama-lama. Alhamdulillahnya keluarganya terbuka. Ya udah, Pak. Ya udah, Mas, nggak apa-apa.
kapan ajak keluarganya ke sini. Pas hari jelang 2 hari saya bilang, Bu maaf Bu, kalau bisa pernikahannya yang sederhana ya Pak. Oh, abang coba lobby nih keluarganya ya. Ya kalau bisa di KUA aja. Dia bilang kakak pertama dirayain, kakak dua dirayain, masa adiknya kagak. Ya udah, saya bawa uang hasil jual motor sama minjem duit Pak. Oke, Totalnya 18 juta. 18 juta. Dari situ jual motor orang tua langsung saya gantiin dengan sepeda. Oh, maksudnya Bang Jual Rafaelnya jual motor. ya Terus Bang Rafael beli sepeda nih buat orang tua saya. buat orang tua. Hari pas pernikahan alhamdulillahnya lancar-lancar aja Pak. Oke. Pas hari hanya jelang pernikahan nggak ada masalah, alhamdulillah. Pas nikah tanggal 18 Agustus 2021 Nggak ada halangan lah ya. nggak ada halangan. Saya juga ngundang komunitas motor NMAX sama komunitas Grab Pak. Oke. Beliau pada datang semua, rame. Lah tuh ya. Rame. Pas pernikahan itu saya bingung, yang mau tinggal di mana. Ya udah tinggal di mana aja. Dia bawa ke rumah saya dulu Pak. 3 hari saya tinggal di rumah mertua buat selamatan. Oke. Pas minggu saya bawa dia ke rumah saya. Dari situ alhamdulillah berjalan lancar, rezeki lancar, tidak kekurangan Pak. Walaupun saya tukang ojek ya. Oke. Saya tiap hari ngasih, kalau dapat banyak saya kasih 100, 150. Pahit-pahitnya kalau sepi 50.000. Oke. Ini kalau lagi rame dapat berapa bang? 400.000 400.000. di aplikasi, tapi bersihnya mah 2,5. Oh, yang abang terima 250 ya. Mm-mm. Itu 8 jam tuh. 12 jam. 12 jam. 12 jam. Dari jam start setengah 6 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Nah, kalau sepi Kalau sepi di aplikasi paling 2,5, bersihnya pego. bersih 150. Iya. Oke. Kan belum dipotong bensin sama pinjaman dari Grab. Dia potongannya harian Pak. Oh, oke. Habis itu istri saya hamil yang pertama Pak. Hamil pertama, umur kehamilannya 3 bulan. 3 bulan, jalan 3 bulan setengah, keguguran pertama. Oke. Selesai keguguran, ada yang ngechat, yang lagi ngapain, Ke mana KP? ke HP istri. KP istri. Saya bilang, saya nggak terlalu pusingin Pak. Saya tidak terlalu memikirkan kan. Posisi saya lagi main game. Istri posisi sudah tidur. Jelangnya waktu 1 tahun pernikahan, ada yang ngechat lagi Pak, cowok. Oke. Saya juga tidak terlalu pusingin itu, karena posisi kita ngalong dari jam 10 malam sampai sore berdua. Jam 10 malam Sampai sore. sampai sore jam 4 sore lah. jam 4 sore. Iya. Ngalong berdua pernah. Pas paling tidur ganti-gantian. Tidurnya di Indomaret Cepet. Berdua siapa maksudnya? Sama istri. Oh, berdua istri. Iya. Oh, jadi kalau narik malam istri ngikut nih. Ngikut. Berarti yang diambil orderan makanan aja. Makanan sama GrabMart. Oke. Belanja. Ganti-gantian tuh. Dia tidur, kita jagain. Kita kagak tidur ternyata. Karena kita fokus. Kasihan kan cewek. Iya.
Orderan kalau pas ngalong berdua itu dapatnya di aplikasi 370, bersihnya 2,5. Bersih 2,5. Dia itu hobinya jalan-jalan Pak. Oh istri nih. Ya, kalau dapat barang nih samdai ngikut, Oh dia senang gitu ya. senang jalan-jalan. Naik motor ya. Jelang 1,5 tahun ada ngechat lagi Pak, cowok. Tapi saya kagak ngambil pusing lagi. Oke. Dari pas 2 tahun kita menikah, alhamdulillah dia hamil lagi. Oke. Saya cek positif. Saya apa namanya ke bidan Mm-mm. ngecek yang 3G gitu Pak. Oh di apa namanya sih apa sih ronsen scanning gitu ya? Ya, dari situ kata dokternya anaknya kurang berat badan, Oh, oke. jadi harus beli es krim Es krim. buat nambahin Oke. beban tubuh. Jelang 9 bulan pernikahan, lahiran, istri lahir dah tuh. Dia ngambil berkas, saya posisi narik. Mm-mm. Dia ngambil KTP dan lain-lain dah buat ke rumah sakit. Hari H-nya saya bilang, sayang, kamu di mana? Lahirannya di mana? Aku kesana ya. Nggak usah, tunggu aja di rumah. Nggak diserok Oh jadi istri sendiri nih ke rumah sakit ya? sama keluarga besarnya Sama dia. keluarga besar. Oke. Nggak diserok. Ya udah. Nah pas bayi itu lahir, saya ajanin. Sumring amat pokoknya dah, Pak. Saya langsung update ke keluarga saya. Ya seneng ya. Senang. Tiap orang datang selalu ada yang ngasihin amplop. Mm-mm. Syukuran lah apa. Iya iya. Selamatan. Nah dari situ pas umur bayi itu 6 bulan terjadilah perselingkuhan. Tetapi bukan saya yang nemuin. Kegep lah bahasa kasarnya. Sama Sama istri abang. istri abangnya Bang Rafael nih. Iya. Dia temenan di IG. Oke. Dia temenan. Saya kan tuh hari Sabtu narik ngalong. Tidur di pinggir jalan. Mm-mm. Saya bangun 3:30 pagi sampai jam 10 malam. Nah, abang WA. Biasanya kan kalau abang WA, saya geser ke kanan, hapus sendiri. Mm-mm. Saya tumben-tumbenan download. Ini ada apaan nih, tumben-tumbenan dia ngirim gambar. Saya download. Dek, ini kelakuan istri lu. Dari situ saya langsung cancel orderan. Apa tuh yang diterima? Put, Oh, bukan. Yang WA dari abang. foto. Foto? Foto keluarga kecilku. Dari selingkuhannya. Oh, jadi di foto itu ada foto istri abang sama Selingkuhannya. selingkuhannya. Ada tulisannya keluarga kecilku gitu. Iya. Oke. Dari situ saya campur aduk antara mati sama selamat. Maksudnya? Karena saya bawa motornya udah ugal-ugalan. Oke. 100 km. Motornya motor beat lagi, melayang. Dari situ saya langsung ke rumah istri kan ya. Ke rumah kakak iparnya dulu. Kakaknya dia. Oke. Teteh maaf teh, saya mau nanya. Kok teteh nggak tahu sih adanya kayak gini? Dari keluarganya dia bilang, dia nggak pamit ke saya nggak tahu. Oh ya udah. Nah, kenapa abang nanya ke kakak ipar? Kalau langsung ke pihak istri takut hilang Pak. Oh, enggak memang tinggalnya? Kalau istri di depan, kakaknya di belakang. Oh, deket-deketan gitu. Iya, cuma beda 2 rumah. Beda 2 rumah. Sama kontrakan abang nih.
Itu rumah mertua sih, Oh, rumah mertua. gede. Oke. Jadi istri ini sekarang posisinya tinggal sama Mertua. mertua ya. Oke. Udah ada tuh. Saya tanya sama istri, itu bukan, itu omnya dia. Oh ya udah, kenapa kamu kayak gini? Kamu milih aku apa dia? Loh kan katanya omnya. Cuma basa-basi doang ternyata. Tapi kan pas di IG-nya dia ternyata sayang-sayangan. Oh, abang cek tuh. Dia posisinya dia tidak punya HP tapi chattingan pakai HP saya. Dia ninggalin jejak. Oke, ketahuan nih. Ketahuan. sama Rafael. Ketahuan. Saya di situ belum terpancing. Hari Seninnya saya coba lihat namanya Sapam. Selingkuhannya nih ya. Ya, Sapam. Oh, dia satpam nih selingkuhannya. Satpam. Dari situ saya minta nomor HP-nya. Nomor HP-nya selingkuh. Saya tanya, "Bos, lu udah berapa lama jalan sama istri saya?" "Hah? Mukanya udah cerai, Mas." "Belum." "Emang ada surat kuningnya? Emang ada akte cerainya? Emang ada tanda tangan dari pengadilannya?" Kan kalau proses pencarian lama, Pak. Nggak langsung keluar gitu kan. Ya. Saya telepon. "Yaudah, Mas, saya minta maaf kalau udah ngerusak hubungan kalian." Dikira saya dia udah janda. Dia ngakunya janda ternyata istri saya. Oke. Saya udah cerai, Mas. Ada bukti chatanya. Pengakuan istri nih ya, Iya. janda gitu ya. Ya udah, pas hari Kamis saya bilang sama istri, "Yang, kok kagak tidur bareng?" Dia bilang jawabnya enak banget, "Kan kita mau cerai." Dari situ saya bilang, "Siapa yang mau nyerahin? Walaupun kamu salah, aku maafin. Kita 3 tahun tuh bukan waktu yang lama. Kan Bukan waktu yang sebentar." Ya udah. Dah, dia tidur di ruang tamu, saya tidur sama anak. Oke, sorry nih sebentar. Setelah ketahuan itu abang nggak marah sama istri? Hancur hati. Nggak, maksud saya nggak ada komunikasi, nggak tanya-tanya apa alasannya, kenapa begitu? Enggak. Biasa aja. Oh, abang nggak mau pusing gitu, Nggak pusing. maksudnya? Karena udah sering. Nggak, ini kan baru sekali ketahuannya, atau udah karena berkali-kali. chat? Oh, berkali-kali karena chat yang waktu dulu ya. Iya. Nah, saya bingung kan. Pelampiasannya ke anak saya. Ini anak siapa? Sebenarnya jujur, itu bukan anak kamu. Dari situ anakku udah umur 6 bulan. Dia kagak keluar ASI. Kenapa dia bilang pas dia lahiran, dia bilang yang ngaku anak saya. Itu yang buat bikin saya sakit hati. Jadi kan keluarga saya, keluarga dari bapak, ibu, ternyata dibohongin sama dia, Bang. Ya termasuk Bang Rafael lah. Iya. Iya kan, Bang Rafael kan taunya itu Anak saya. anak Bang Rafael. Setelah Jadi- ada ketahuan selingkuh ini, Bang Rafael baru tanya nih, Iya. ternyata bukan anak Bang Rafael. Nah, Oke. dia baru jujur. Dia bilangnya umur 7 bulan nggak ada perkembangan. Karena dia badannya ketutupan, Pak. Dia badannya agak gede. Jadi kan kita nggak tahu orang hamil apa kagaknya. Dah, dia nyerahin saya dituntut ke Sorry, ntar dulu. Masih ini. Maksudnya gimana tadi umur 7 bulan? umur 7 bulan ternyata. Tadi kan terakhir Bang Rafael cerita gini. Bang Rafael nanya ke istri, itu anak Iya. siapa? Iya, Ternyata kan bukan anak Bang Rafael. Nah, setelah kejadian itu gimana tuh? ternyata pas kejadian itu istri baru jujur. Oke, terus Umur 7 bulan
kandungan udah nggak berkembang janin. Oke, terus? Jadi dia panik, jatuhnya panik, mau nggak mau. Ada tetangga hamil, tetapi nggak punya laki, jadi dia diangkat. Oke, nah itu baru ketahuan. Jadi ternyata yang dia bilang waktu lahiran itu bohong dong. Bohong, Nggak lahiran. nggak, Ternyata itu anak tetangga. ya nggak punya lakinya, nggak mau tanggung jawab sampai 9 bulan Oke, dan itulah diambil tuh. diambil Dan taunya nih Bang Rafael dan keluarga itu. anak saya. Oke, paham. Dari situ saya ngomong, ternyata dia bilang pas umur 7 bulan dia hamil, janinnya nggak berkembang, tapi dia agak mau jujur. Oke. Saya udah sayang banget sama anak itu. Saya tahu orang tuanya siapa, ibunya siapa, saya tahu. Nah, hubungannya sama selingkuhan ini apa? Selingkuhannya, kalau selingkuhannya dia sering keluar malam, Pak. Sama istri nih. Iya, jadi pas saya pulang jam narik nih ya, yang pinjam motor ya udah pakai. Salahnya saya izinin. Oke, berarti anak ini juga bukan anak selingkuhannya Bang Rafael, bukan kan? Bukan. Anak tetangga Anak malah ya. tetangga, anak angkat. Oke. Dan di situ Bang Rafael kecewa lah tuh ya. Ternyata baru tahu sekarang. Oke, setelah kejadian ketahuan ini, terus? Saya dituntut KDRT. Saya mau dilaporin polisi. Saya tidak nafkahin dia. Biasa perempuan cari aman. Oh, jadi istri bikin laporan nih Iya, untuk mengajukan cerai cerai. dengan alasannya itu. Saya akuin saya KDRT, Pak. Oke, Bang Rafael. Gampar dia. Tapi tidak berbekas, nggak merah. Karena emosi itu waktu tahu itu bukan anak Bang Rafael. Bukan pas tahu dia selingkuh. Oh, pas waktu udah selingkuh. Oke. Kan ketahuannya selingkuh dulu baru anak. Anak, oke. Ya udah sampai udah 1 bulan saya pisah ranjang. Saya tidak boleh ke rumahnya dia dengan alasan dia bekerja. Dan lebih parahnya lagi, kemarin hari Sabtu kakaknya nelpon, kakak ipar, laki. Halo, lu di mana? Narik. Ono pacar Adel datang. Dah, ada lagi aja masalah. Kenapa kagak ini aja, pergokin, omongin baik-baik. Kita kan belum resmi cerai. Sesungguhnya sih saya tidak mau cerai, Pak. Tapi udah kejadian kayak gini, percuma kalau kita yang mencintai tapi kagak dicintai. Oke. Udah berapa lama tuh pengajuan cerainya tuh sampai sekarang? Sampai saat ini belum ada surat pengadilan polisi, belum ada surat dari panggilan dari Pengadilan negeri ya. KUA yang buat itu lah, pengadilan agama lah. Oke, pengadilan agama ya. Oh, jadi tapi statusnya sih sampai sekarang masih suami istri berarti ya. Masih, tapi cuma pisah doang. Pisah ranjang. Sekarang istri tinggalnya sama Mertua. mertua. Sama orang tua. Orang tua dia. Iya, sama orang tua dia. Bang Rafael tinggal sendiri nih. Iya, ngurus anak. Ngurus orang tua. Ngurus orang tua. Terus anak ngikut dia berarti? Ngikut dia. Oke. Saya juga minta maaf sama pihak keluarganya dia. Saya belum jadi kepala keluarga yang baik. Ya. Oke, saya mau tanya sama Bang Rafael. Pernah nggak ada komunikasi sama istri? Kenapa dia selingkuh? Salahnya saya cuma satu, Pak. Saya jarang ke rumahnya dia. Jarang ke rumahnya dia? Pas belum ketahuan selingkuh. Jadi saya yang terlalu ngasih kebebasan.
Oh, mungkin Bang Rafael sibuk kerja juga. Karena saya bingung Pak, posisi ada orang tua saya Mm. yang kalau apa-apa saya kan ya, saya bingung di situ milih orang tua apa milih istri. Oke, saya paham. Jadi Jadi statusnya Bang Rafael saat ini merawat orang tua yang sedang sakit. nggak sakit, jadi dia kalau apa-apa saya kayak beli beras, beli lauk. Oh, karena udah tua, Umur 60 sih. 60. Artinya di rumah nggak ada lagi orang lain yang jagain gitu. Iya benar, jadi kita kan udah dititipin Pak sama anak sama Oke, abang saya. kenapa nggak bawa istri ke rumah aja? Alasan cuma satu, nggak ada yang backup adik anak. Kan anak bisa dibawa. Jadi kan ribet masih bayi kayak gitu. Jadi karena faktor itulah akhirnya Jarang-jarang saya jarang hubungin. ketemu. Bang Rafael juga jarang pulang. Iya, Dan mungkin dari komunikasi juga kurang gitu ya. kalau WA juga saya jarang balas. Oh alah. Jadi nggak ada yang disalahin, salah saya juga. Jadilah masuklah tuh cowok. Oke. Nah ya saya baru paham. Orang tua saya pas tahu kayak gitu, satu dia nangis, dua dia kecewa karena dia udah sayang banget Pak. Terakhir komunikasi, ada nggak bicara baik-baik sama istri? Kenapa sih kita nggak coba perbaikin Udah. pernikahan? Udah. Apa katanya? Dia nggak mau, dia masih milih selingkuhannya. Nah sekarang yang dipermasalahin motor, saya udah nggak punya apa-apa. Ini motor siapa? Motor istri, Oh, motor istri. tapi saya yang bayar. Oh, Bang Rafael yang bayar. Dia minta nih motor, tapi Nggak nuntut sih, dia masih mikirin saya sama keluarga saya. Tapi ada penolong, abang saya mau ngajuin motor, alhamdulillah di ACC. oh ngambil motor baru. Iya, dari nol lagi kita. Eh, dari pihak istri sama sekali udah nggak ada kemauan buat rujuk gitu ya. Bukannya saya mau nyalain pihak istri ya Pak, orang tuanya. Kalau ada orang asing masuk, kalau orang tuanya benar, pasti dilarang Pak. Ibu maaf, saya boleh ajak anak ibu keluar nggak? Kalau orang tuanya benar, nggak boleh. Ada suaminya lagi kerja, kenapa diizinin? Salahnya di situ. Oke. Kalau saya dilaporin polisi, saya juga siap Pak. Ya, emang itu kesalahan saya. Enggak lah, ini enggak ada tindakan masalah hukum. Sebenarnya lebih ke permasalahan ke rumah tangga. Itu salah, yang ada juga yang bisa melaporkan ya Bang Rafael karena dia istri sudah selingkuh gitu loh. Dia selingkuh, saya dibohongin, keluarga besar saya dibohongin semua. Oke, saya sih baru paham ya, sekarang saya udah paham sih inti permasalahannya ya. Cuma memang beda waktu di awal ya, waktu awal pernikahan dia mau gitu ya ngikut kalong sama Bang Rafael ya, dan itu masa-masa indah sih ya. Kalau menurut saya itu masa-masa yang indah, dan mulai berhentinya semenjak hamil itu Amin. ya, ternyata keguguran. Nah, ternyata Bang Rafael dapat kabar lagi istri hamil lagi nih, ya kan, yang dia menutupi kebohongannya selama ini, dan itu adalah istri tetangga itu. Tapi benar itu memang istri tetangga? Iya ada. Ada bener. Saya minta nomor WA-nya. Itu sebenarnya anak siapa sih Teh? Anak saya Mas. Teteh kenapa nggak bilang? Mukanya udah bilang sama si istri Mas. Istri Mas nggak bilang? Kagak. 6 bulan bukan waktu yang lama Pak sebenarnya. Tapi saya mau tanya, dari sisi ekonomi Bang Rafael masih tetap ngirim waktu itu setiap hari? Pas ketahuan selingkuh apa gimana? Pas Ya, pisah rumah. Pas pisah rumah. Udah 2 minggu ini saya kagak ngasih duit. Nggak, waktu
ketahuan selingkuh? Masih. Setiap hari ngirim. Buat beli pampers, susu. Oh, itu Bang Rafael tetap tanggung jawab ya. Walaupun itu bukan anak saya. Tapi kan itu namanya bayi, nggak tahu apa-apa, Pak. Iya, betul. Bayi masih suci. Iya, iya, iya. Saya mau diselingkuhin berapa kali, kalau keluarga saya nggak tahu, saya orang masa bodoh, Pak. Pikiran saya cuma satu. Nikah cuma sekali, dia bukan pakaian yang saya gonta-ganti pakai. Apa dulu ya, pas saya kerja belum kenal sama dia, saya bandel gonta-ganti cewek, sampai saya dipergokin warga, sampai dikunciin rumah. Untungnya itu posisi saya tidur sama pacar saya masih pakaian lengkap, Oke. karena nunggu hujan reda. Kalau Itu udah sebelum nikah itu ya. kalau udah nikah mah sama baik rasanya, cuma membedakan lebih perhatian, warna duit, sama pekerjaan. Ya, tanggung jawabnya lah yang beda ya. Berarti udah berapa tahun pernikahan? Sampai sekarang 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun ya, masih muda sih Bang. Belum terlalu lama, tapi udah lumayan gitu ya. Kalau memang perjalanannya harmonis sih itu ya lumayan lama. Jadi selama 3 tahun ini belum ada anak gitu ya. Belum ada anak. Oke. Dan yang jadi istri ini memang sudah positif, udah nggak mau lagi sama Bang Rafael gitu ya. Udah. Kan ujian terbesar pernikahan itu 5 tahun ke bawah, Pak. Gonjang ganjingnya. Antara dari ekonomi, sering kita berantem. Dan yang waktu kejadian KDRT itu yang ketahuan selingkuh itu ya. Iya. Dia kalau misalnya KDRT, dia sering mukulin saya juga. Dia kalau udah marah udah benar-benar susah. Ada nggak sih momen-momen kebahagiaan bareng istri itu lagi pada saat ngapain Bang? Nyari orderan. Nyari orderan bareng berdua ya. Dapat duit 2,5, 200-nya habisin buat jajan berdua. Udah jalan tuh. Iya. Karena dia doyan jajan sama doyan beli apaan baik dari dia. Sama juga cewek. Ya, ya. Dan itu lumayan lama ya Lumayan. cari orderan bareng-bareng istri ya. Iya. Nah semua itu tinggal kenangan. Ya Bang Rafael. Nah dari kejadian ini kira-kira gimana rencana ke depan Bang Rafael? Pulihin mental sama perbaikin ekonomi. Oke. Mental pasti kena. Kalau kita mental kuat, ekonomi kuat, kita bisa lewatin ini semua. Pas kejadian dia ketahuan selingkuh, alhamdulillahnya saya kagak lewat jalan pintas. Karena saya mikirin orang tua saya. Kalau saya lewat jalan pintas, kasihan orang tua. Ya betul sih Bang. Pulihin mental, perbaiki ekonomi. Betul. Jadi memang harga diri lelaki tuh ya kita nggak bisa pungkiri Bang, ada di uang dan pekerjaan. Itulah harga dirinya laki-laki gitu ya. Kalau kita nggak punya pekerjaan, kita nggak punya uang, ya bukan laki-laki lah itu namanya, nggak ada harga dirinya gitu. Jadi termasuk impian dari seorang perempuan adalah selain dia menikah, punya ekonomi juga yang mapan. Ya itu udah realistis tuh. Iya benar. Realistis dan bukan masalah materi atau enggak, tapi memang itulah kenyataan atau arti kehidupan yang sebenarnya setelah kita menikah gitu. Dan dari kejadian ini ya bagusnya Bang Rafael ya tetap masih baik itu kan, tetap mau kerja meskipun ya pikiran kemana-mana kalut gitu ya. Saya paham gitu gimana laki-laki kalau lagi ada pikiran pasti semua tuh nggak fokus.
kadang-kadang malah bikin kita down mental, jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kan Bang Rafael udah cukup umur, sudah cukup dewasa, meskipun gagal dalam berumah tangga, artinya bukan berarti kita gagal punya masa depan Allah udah sayang sama saya, Pak. ya. Karena dia udah benar-benar ngasih tahu ini yang terakhir. 3 kali saya dikasih tahu saya masa bodoh. 4 kali benar-benar kesentuh. Ya, kadang memang apa, kenyataan dan kebenaran itu memang kadang-kadang pahit, Bang. Iya. Tapi itu adalah yang terbaik buat kita. Kenyataan pahit itu memang Allah kasih tahu nih, buat yang terbaik gitu buat diri kita gitu loh. Bukan itu menjadikan suatu hinaan gitu, bukan. Tapi memang Allah mau kita punya hidup yang jauh lebih baik. Dan mungkin ya dengan cara jalan itu Allah kasih unjuk nih, orang yang lu nikahin ini loh bukan perempuan baik-baik gitu. Saya juga kemarin sempat ke rumah Pak Haji minta diruqyah saya. Saya curhat sama dia. Ngapa lagi, War? Ya gini, Pak, istri saya selingkuh. Ya udah, tenangin dulu. Ngobrol-ngobrol dah tuh. Kamu rezekinya bagus. Tapi kamu mencintai orang yang salah. Dari situ saya dikasih nih air garam, diminum sama dimandi. Alhamdulillahnya tuh Pak Hajinya nggak masang tarif, Pak. Dia buka cabang di Cibinong, bisa menerima panggilan. Ada perubahan setelah itu? Alhamdulillah. Yang tadinya saya nggak inget dia, jadi kayak bayi baru lahir gimana sih? Oh, kayak lupa lah gitu sama masalah gitu. Tisu. Ya, Bang Rafael, jadi banyak cara untuk kita sembuh dari cobaan ya gitu ya, Bang ya. Ya benar sih, selain kita coba sharing sama orang yang berilmu, itu bisa juga buat mulihin mental kita yang sempat jatuh gitu ya, Bang. Tapi ya sebagai lelaki dewasa, kita juga harus punya pendirian dan prinsip gitu loh, Bang. Artinya memang kalau bicara itu mudah, tapi belum tentu juga saya misalnya gitu ya, yang jadi Bang Rafael itu belum tentu juga saya bisa setenang itu gitu menghadapinya gitu ya. Tapi kan ini kita cuma sharing aja gitu loh, Bang. Siapa tahu ya dari sharing ini ada manfaat yang bisa Bang Rafael ambil gitu ya. Dan sebagai sesama lelaki gitu loh, Bang, saya cuma kasih saran, benar yang Bang Rafael bilang tadi. Tujuan utamanya sekarang adalah memulihkan mental, perbaiki ekonomi. Itu tujuan utama, Bang. Lelaki tuh kalau udah punya uang, apa aja bisa. Bukan cuma lelaki, perempuan juga gitu. Tapi yang penting adalah dari apa yang sudah menimpa Bang Rafael ini dijadikan pelajaran berharga tuh. Jadi Bang Rafael introspeksi diri, apa yang kurang dari Bang Rafael, artinya tanpa ada api nggak mungkin ada asap gitu kan. Tanpa ada akibat nggak mungkin ada sebab. Pasti ada sebabnya gitu. Jangan juga kita menyalahkan pihak perempuan. Dia 100% gitu. Pasti ada kekurangan dari kita juga. Iya, salah saya juga sih. Ya kan? Jadi ya mungkin memang sudah begini jalannya, mau nggak mau harus dihadapin, Bang. Hadapin, dijalanin. Iya. Ya, jadi kalau Bang Rafael Muslim ya, sholat, itulah puasa Senin Kamis. Ya, intinya banyak cara-cara dari dari agama gitu ya untuk kita bisa bangkit itu banyak. Intinya kita harus bisa menumbuhkan lagi rasa percaya diri. Kita munajat sama Allah, kita minta yang terbaik dan harus yakin. Tanpa ada keyakinan percuma. Ngeblank.
Gitu. Jadi memang kalau Bang Rafael peka gitu ya, Allah udah kasih tanda-tanda semua tuh sama Bang Rafael. Tinggal Bang Rafaelnya aja nih mau berubah atau enggak. Gitu. Saya juga malu sama diri saya sendiri. Orang tua rajin sholat, saya jarang sholat. Sampai dia bilang, "Dek, sholat biar tenang pikiran. Nggak selamanya kita hidup." Saya langsung balikin omongan dia. "Ayah, Ade minta maaf. Ayah jangan ninggalin Ade dulu ya. Ade belum bahagiain ayah." Dari situ dia langsung sedih, meluk saya. Sekarang kita tinggal berdua doang. Oke. Kalau urusan dia mah, saya siap hadapin. Karena saya juga nggak sepenuhnya saya benar. Ya, betul. Yang terpenting adalah cepet-cepetlah kelar ini masalah. Ya. Kasihan. Kalau wanita yang benar mah cerai dulu baru pacaran. Karena ada masa idah. Gitu. Soalnya apa? Tembok bisa ngomong. Tembok di mana-mana. Bahaya. Entah saya diomongin, lakinya jarang pulang. Tapi saya udah minta maaf sekitaran rumah saya doang. Saya belum sempat ke sono. Belum silaturahmi lagi. Ya betul Bang, jadi segera mungkin diselesaikan dengan cepat masalahnya biar nggak terlalu berlarut-larut. Jadi Bang Rafael juga bisa memulai hidup baru dengan tenang gitu loh, tanpa ada gonjang-ganjing lagi. Ya kan? Kalau memang misalnya administrasi di secara hukumnya agak lambat, bisa dengan cara Bang Rafael bikin surat pernyataan ditandatangani kedua belah pihak gitu loh. Belum ketemu sama pihak pertama sama pihak kedua. Ya itu saya cuma kasih saran aja sih ya biar cepat selesai. Dan buat Bang Rafael ya, Bang Rafael laki-laki Bang, nggak boleh lemah gitu. Saya bingungnya cuma satu. Mana ada sih laki-laki yang godain istri orang? Ada Bang, banyak. Maksudnya merusak hubungan orang. Kan kalau misalnya merusak hubungan orang, laki-laki pasti cari dong pelakornya. Kalau saya mah kagak. Oh. Saya pengen ketemu. Saya pengen bilang, "Lu sama dia tolong nikahin. Dosanya masih saya nanggung soalnya." Oke. Tapi saya pas nanya sama Pak Haji, itu yang nanggung dosanya siapa? Itu mah bukan kamu yang nanggung, tapi orang tuanya udah tua, anaknya bertingkah, kan kasihan. Ya dosa-dosa dia lah itu Bang. Iya. Yang penting Bang Rafael sebagai seorang suami tetap menjalankan tugas dan kewajibannya gitu Bang. Oke, siap. Begitu ya, itu dosa-dosa dia lah gitu. Yang penting Bang Rafael juga kan sudah mau mengakui kesalahan, sudah juga mencoba untuk memperbaiki hubungan, Tapi ditolak gitu kan. Ya sudah lah, akhirnya jalan pilihannya adalah pisah gitu kan. Dan memang sudah diajukan juga kan, sudah digugat juga kan. Ya dari pihak istri Dia yang dari gugat. pihak istri gugat gitu kan. Ya udah, itu sudah maunya dia Bang gitu. Yang penting itu tadilah Bang Rafael tumbuhin lagi rasa percaya diri, perbaiki mentalnya Bang Rafael, tetap kerja Bang, karena lelaki itu kalau nggak punya uang nggak ada harga diri. Dan lelaki itu nggak boleh lemah. Benar. Boleh kita nangis sesekali, boleh nangis, Tapi yang berlarut-larut. tapi jangan terlalu berlarut-larut. Ingat, kita nih lelaki kepala rumah tangga yang harusnya menjadi imam gitu loh. Dan imam nggak boleh lemah. Betul. Orang kalau disuruh jadi imam berarti dia punya basic yang kuat. Iya benar. Benar nggak? Benar-benar. Tanpa ada basic yang kuat nggak mungkin dia jadi imam. Masih tetap jadi makmum gitu loh, karena ilmunya belum cukup Oh iya benar juga. gitu kan. Oke. Nah
atas kejadian itu jadikan introspeksi diri Bang Rafael itu ya. Oh, gue kurang di sini, gue ada kurang di sini gitu ya. Itu diperbaiki Bang, bukan diratapi. Itu. Sambil meratapi boleh, tapi sambil kita juga memperbaiki gitu loh. Tapi jangan down. Ya betul Bang. Dan yang bisa memperkuat mental itu kalau manusia gitu ya, lagi down-down itu ya cuma ibadah, nggak ada yang lain. Ibadah, ngadu. Betul. Betul. Karena apa? Mungkin Bang Rafael sering dengar juga doa yang dijabah itulah doa orang yang Terzolimi. Tapi saya gak mau doa-doa yang jelek. Yang namanya doa nggak ada doa jelek Bang. Iya, maksud saya Itu namanya sumpah. Kalau kita jelek-jelekin itu namanya sumpah. Kalau kita doa kita yang baik-baik gitu. Ya Allah, mudah-mudahan masalah saya cepat selesai, istri saya dibukakan alam pemikirannya, dilapangkan pintu hatinya, amin. diberikan kesadaran. Itu namanya doa. Kalau saya selalu doa dia, lindungin dia, sadarkan dia. Karena perceraian dibenci sama yang Maha Kuasa. Ya betul. Dan mulai sekarang bangun Bang, Bang Rafael harus bangun, bangkit, sadar, gitu ya. Masih panjang perjalanan ke depan, gitu. Ya, tapi walaupun saya mau kenalan sama cewek, kalau belum siap mental juga kalah. Ya ekonomi dulu perbaikin Bang, siapin dulu, punya tabungan dulu. Punya tabungan, kita ngerasa udah mapan, ada perempuan yang mau nerima kita apa adanya, mau nerima kita susahnya, senangnya, gas. Gaskan. Iya. Oke Bang Rafael, makasih banyak ya. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, Bang Rafael mau ada pesan-pesan, silakan. Pesan moral hari ini, semoga saya lebih baik lagi dan ekonomi saya cepat kembali bangkit dari sebelumnya. Amin. Dan terima kasih untuk podcast Jejak Backpacker. Alhamdulillahnya saya plong. Long ya Bang, alhamdulillah. Walaupun jarak 22 kilo. Iya. Kalau ngojol tuh udah macemen lah. Ya kan sehari bisa berapa ratus? Mungkin ada 100 kilo kali dalam satu hari ya. Lebih malah. Apalagi jalanannya udah kacau. Iya. Oke, Bang Rafael ya, tetap semangat Bang. Jangan kalah dengan masalah. Iya. Ya, saya doakan semoga Bang Rafael dikasih, dipermudah lah jalan mencari rezekinya, diberikan rezeki yang berlimpah ganda, dibantu sama Allah untuk menyelesaikan semua masalah-masalahnya gitu ya Bang ya. Ingat Bang, kita laki-laki harus strong, nggak boleh lemah. Itu ya Bang, karena masih banyak wanita di sana yang menunggu kita nih, menunggu Bang Rafael maksudnya ya. Oke Bang Rafael, terima kasih banyak ya. Oke, penonton, itulah kisah dari Bang Rafael ya, keluh kesahnya, dan alhamdulillah setelah podcast di sini Bang Rafael sudah merasa plong ya. Sama-sama kita doakan semoga Bang Rafael segera mendapatkan jalan yang terbaik ya. Terkejar semua cita-citanya, dikabulkan apa semua keinginannya ya. Buat teman-teman juga yang ingin cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Rafael, yang kuat Bang ya. Oke, siap. Sampai jumpa.